Masya Allah, mantap benar. Oh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سريت من حرمين ليلا إلى حرمين، كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai taklim pada kesempatan pagi hari ini, mohon berkenan untuk membacakan suratul Fatihah untuk kesembuhan bibi kami Ibunda Hajjah Maisarah yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Fatmawati pasca operasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit beliau. Allah Subhanahu wa taala memulihkan kesehatan beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit beliau sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosa beliau. Dan juga Fatihah ini kita khususkan untuk putri dari Bapak Mas Rio Muhyiddin, yaitu Ananda Nenden yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala memulihkan kesehatannya, dan mudah-mudahan menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan tubuh kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin semangat dan istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim pagi hari ini sehubungan dengan telah masuknya kita kepada bulan yang penuh kebahagiaan, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ulama memberinya nama dengan Rabiul Anwar, musim semi yang paling bercahaya. Karena kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, yang pertama yang ingin saya jelaskan, dan barangkali sebagian jamaah sudah pernah mendapatkan, bahwa di kota suci Makkah dan Madinah selama berabad-abad selalu meriah dengan peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini dibuktikan
oleh para ulama, para ahli hadis, para ahli sejarah yang mencatat peristiwa bagaimana meriahnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota suci Makkah dan Madinah. Mulai dari umpamanya kita ambil contoh abad ke-6 sampai seterusnya, sampai dengan sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi. Dan Maulid atau peringatan Maulid Nabi hilang dari dua tanah suci setelah berdirinya kerajaan Arab Saudi. Jadi sebelumnya Makkah dan Madinah selalu meriah dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, maka penduduk kota suci Makkah dan Madinah bergembira, mereka membaca riwayat Maulid seperti yang kita lakukan saat ini. Mereka membaca kisah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga mendengarkan nasihat-nasihat, tausiah-tausiah yang disampaikan oleh para guru, para imam di kota suci Makkah dan Madinah. Tidak hanya itu, sebagai bentuk kegembiraan yang meluap-meluap dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penguasa Makkah dan Madinah yaitu Syarif Hussein yang masih keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syarif ini kalau di Indonesia itu Habib gitu. Ya, waktu itu kebiasaannya orang yang bertanggung jawab untuk mengurus dua kota suci Makkah dan Madinah, waktu itu kebiasaan yang berlangsung adalah orang-orang yang memiliki silsilah keturunan sampai pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kalau tidak ada silsilah sampai ke Rasul, dia menjadi penanggung jawab gubernur dari kota suci Makkah dan Madinah. Jadi gubernur Makkah dan Madinah harus keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun peringatan Maulid Nabi dan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kedudukan dari para ulama yang memiliki silsilah keturunan sampai kepada Rasulullah kemudian hilang dari kota suci Makkah dan Madinah setelah berdirinya kerajaan Arab Saudi. Dan ini fakta sejarah yang tidak bisa menerima macam-macam penafsiran. Barangkali kalau dalil menurut si A seperti itu, menurut si B seperti ini. Tapi kalau fakta sejarah apa adanya seperti itu. Jadi kesimpulannya Maulid itu sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan di Makkah dan Madinah. Ya, di Makkah dan Madinah. Namun setelah berdirinya kerajaan Arab Saudi, maka menjadi hilang. Nah, ini hadirin sekalian. Nah, kemudian ini juga kita ambil dari berbagai sumber, ya, dari berbagai kitab yang sudah saya sampaikan. Dan kalau sudah bulan Rabiul Awal, itu pintu Ka'bah dibuka. Kemudian makam Nabi dibuka. Jadi semua orang bebas untuk masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian semua orang bebas untuk berziarah ke makam Rasulullah karena dibuka begitu. Dan tempat-tempat bersejarah lainnya juga bebas untuk dikunjungi. Secara singkat, saya ingin sampaikan berdasarkan salah satu riwayat, jamaah rahimakumullah, bahwa kalau sudah Rabiul Awal, maka ba'da maghrib semua orang berkumpul di Masjidil Haram. Lalu kemudian mereka beramai-ramai setelah sholat maghrib menuju ke tempat lahirnya Nabi yang sekarang itu diklaim sebagai perpustakaan. Itu arahnya ada di bawah Jabal Abu Qubais. Kemudian kalau kita selesai sa'i keluar di Marwah, maka kalau kita lihat langsung lurus ke arah Jabal Abu Qubais, nanti ada bangunan kotak kecil di antara Jabal Abu Qubais dan juga di antara arah Marwah. Itulah tempat lahir Nabi yang sekarang diklaim sebagai perpustakaan. Tapi bukti-bukti sejarah, catatan-catatan sejarah mengatakan bahwa rumah itu adalah tempat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, masyarakat Madinah dan Makkah berkumpul di tempat itu, membaca riwayat maulid, kemudian mendengarkan tausiah, dan jumlahnya luar biasa. Semua orang tumpah ruah, yang dari kampungnya, yang dari kotanya, bahkan dari Jeddah, yang tinggal di lembah-lembah, orang Baduy yang tinggal di padang pasir. Kalau sudah Rabiul Awal, mereka berbondong-bondong untuk ikut mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kita bisa mendapat gambaran bahwa sebetulnya peringatan Maulid juga begitu meriah diadakan di kota suci Makkah dan Madinah. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya saya ingin sampaikan bahwa ada hal yang selama kita maulid ini menimbulkan keraguan, begitu. Di antaranya adalah pada saat maulid kok ada berdiri? Ya. Jadi jangan sampai kita ikut maulid tahun-tahunan tetapi hanya ikut-ikutan. Kenapa Bapak berdiri? Ya, orang yang lain diri masa saya duduk? Nah, gitu ya. Orang yang lain diri masa saya duduk, berarti kan itu baru ikut-ikutan. Nah, sekarang mudah-mudahan insya Allah jadi jelas ya. Kenapa sebetulnya kita berdiri pada saat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan, acara inti dari peringatan Maulid itu adalah qiraatul Maulid. Acara inti dari peringatan Maulid Nabi itu adalah pembacaan riwayat Maulid. Itu acara intinya. Jadi kemudian dilengkapi dengan ceramah. Begitu. Nah, ini yang ditekankan betul. Jadi kalau peringatan Maulid pada intinya acara puncaknya itu adalah pembacaan riwayat Maulid. Jadi kalau ada peringatan maulid, nggak baca riwayat maulid, berarti bukan maulid. Karena ini yang dilakukan ya sejak berabad-abad lamanya dan dicontohkan oleh para ulama-ulama. Nanti saya akan sebutkan ya ulama-ulama diantaranya siapa. Nah, hadirin sekalian, ceramah itu melengkapi. Dan saya pesan kepada seluruh jamaah, barangkali yang hadir di sini ada yang pengurus masjid, pengurus musalla. Kalau peringatan Maulid, yang di otak kita itu jangan sampai pikirannya jamaah puas karena penceramahnya itu lucu. Wah, kalau yang itu tuh bagus tuh, lucu tuh. Jadi jemaah nggak ngantuk. Begitu. Kalau yang itu emang ilmunya banyak, cuman jemaah semuanya ngantuk, begitu. Kira-kira ada yang begitu nggak mikirnya tuh? Hadirin, saya pengen tegaskan bahwa mimbar maulid ini mimbar yang mulia, peringatan Maulid Nabi, coba. Jadi jangan sembarangan kita ini memilih figur untuk menyampaikan hikmah Maulid. Apalagi humornya yang kotor-kotor, humornya yang jorok, ya, tidak pantas itu diucapkan, disampaikan di majelis Maulid. Jadi yang dihindari itu orang-orang yang kalau di mimbar Maulid dia humor, tapi humornya itu kotor begitu. Yang penting jamaah ketawa. Humor boleh nggak Pak ceramah? Boleh, siapa yang larang? Cuman satu, jangan dari awal sampai akhir isinya humor semua. Ntar nggak beda dengan pelawak begitu. Makanya kalau majelis maulid, undang figur-figur yang betul-betul bisa kita contoh. Dan ilmunya bersanad, ini yang penting. Bukan sekedar hebat oratornya. Kalau hebat oratornya juga penceramah bisa kalah sama tukang obat, betul. Makanya kalau maulid pilih penceramahnya yang betul-betul jelas keilmuannya, di mana dia belajar. Kalau disebut ulama, apa betul dia udah sesuai dengan kriteria ulama?
Ya, diantaranya menguasai Al-Quran, tafsirnya, tajwidnya, bacaannya bagus, menguasai hadis-hadis Nabi meskipun tidak hafal, tapi dia tahu siapa perawi-perawi dan bagaimana hukum hadisnya, apa sahih, apa hasan, apa dhaif. Kemudian dia bisa bahasa Arab. Karena kalau nggak bisa bahasa Arab, mana bisa disebut ulama? Kan begitu? Ya. Ulama itu wajib bisa bahasa Arab. Makanya ulama-ulama salafus saleh 3 pertama tuh yang dipelajari. Pertama Quran, kedua bahasa Arab dan hadis. Jadi 3 ini nih, Quran, hadis, bahasa Arab. Gitu. Nah, jangan sampai yang kita undang itu orang yang melawak aja dari awal sampai akhir. Ya, melawak. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita ngundang penceramah yang hubbud dunya. Penceramah yang ketika dia ceramah, dia bilang ikhlas, tapi ikhlasnya itu sesuai dengan tebal tipisnya amplop. Atau berat ringannya transferan ke rekening. Apalagi yang pakai manajer. Boleh nggak penceramah pakai manajer? Boleh, ngatur jadwal, kan begitu. Ya. Tapi jangan sampai karena pakai manajer akhirnya main tarif. Bapak mau ngundang Ustadz? Iya. Kapan? Tanggal sekian bulan ini. Jam berapa? Jam isya lah. Oh Ustadz, malam itu ada 7 tempat. Masya Allah. Ada berapa Pak? 7 tempat. Nggak tahu bagaimana baginya tuh. Ada 7 tempat. Bapak kebagian yang nomor 8. Begitu. Oh iya nggak apa-apa, saking pengennya. Oh baik, kalau Bapak mau, ya udah silakan. Di sini peraturannya kalau mau ngundang Ustadz harus ada DP-nya. DP-nya berapa Pak? Manajer DP-nya 5 juta. Karena Ustadz kalau bicara 1 jamnya 10 juta. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Jangan pernah diundang yang begitu. Itu mengotori majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau bapak-bapak menghubungi penceramah tahu-tahu pasang tarif, batalin. Batalin. Mau sehebat apapun acaranya, ya, malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nasehatin nggak bisa jadi contoh. Betul? Yang datang ikhlas, yang ceramah, hanya habis ceramah dapat 30 juta nih, 3 jam. Akhirnya dia ceramah 4 jam, 40 juta. Gitu. Terus kata manajernya waktu daftar, kalau nanti batal, angus ya Pak DP. Masya Allah. Angus DP-nya kalau batal. DP-nya angus Pak ya kalau batal. Padahal DP-nya berapa tadi? 5 juta. Ya Allah, jangan pernah undang yang seperti itu. Itu bukan ulama, itu bukan penceramah. Itu bagusnya buka travel aja udah. Ya. Ketahuan jelas, betul. Tapi boleh nggak ngasih hadiah sama penceramah? Bukan boleh, harus. Ngasih hadiah sama penceramah, gimana? Harus. Harus. Ustadz kan harus ikhlas. Ya. Udah ceramah aja deh, ceramah pulang. Ustadz makasih ya. Gitu. Masya Allah. Rasul udah bilang, yang paling berhak untuk diberikan hadiah, diberikan upah, bahkan itu orang-orang yang mengajari Al-Quran, mengajari agama, begitu. Nggak apa-apa. Kita ngasih hadiah itu supaya para ustadz, para da'i, para kiai itu fokus. Coba kalau kayak zaman Imam Malik. Imam Malik punya fatwa begini. Ditanya Imam Malik. Imam Malik, ini para ustadz boleh nggak nerima hadiah? Nggak boleh. Nggak boleh. Akhirnya nggak ada yang ngasih hadiah ya ke ustadz. Nah karena nggak ada yang ngasih hadiah, ustadznya makan apa? Makan batu. Akhirnya ustadznya kerja deh tuh. Imam, kenapa? Ini ustadz nggak ada yang ngajar lagi. Pada kemana? Ada yang dagang, ada yang kerja, ada yang ke sono, ada yang ke sono. Jadi nggak ada yang ngajarin anak-anak. Nah,
Setelah itu Imam Malik ubah fatwanya. Boleh, ya. Boleh memberi dan menerima hadiah. Makanya dalam surat Yasin itu coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kalau mau ngikutin orang dua. Satu, man la yas'alukum ajra. Enggak ada pasang-pasang tarif. Kalau ngaji sama saya kasih amplopnya minimal 700 ya. Umpamanya begitu. Itu minta upah enggak tuh? Minta. Di Quran nggak boleh diikutin. Jangan ikutin orang yang minta upah begitu. Tapi bukan berarti nggak minta upah kita nggak pikirin dia. Wajib nggak mikirin orang yang kasih kita ilmu? Wajib. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Tapi yang ngajarin ilmu boleh nggak main tarif-tarifan? Nggak boleh gitu. Nggak boleh hadirin sekalian. Kalau penceramah, kalau guru ngaji wajar lah, misalkan dia nentuin per bulannya 35.000, 100.000, itu karena udah diatur ya. Karena ada ujroh, boleh nggak itu? Boleh. Kalau ngajar Quran seperti di rumah Quran, di TPA, itu ada hadisnya. Yang paling berhak menerima upah. Nah, ini bahasanya upah. Yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran. Cerbulannya 35.000 begitu. Ya, itu juga ya Allah 35.000 naik motor, tetapi bayarannya Masya Allah ya susah banget. Makanya ini sikap orang tua kepada guru menentukan berkah tidaknya ilmu yang diterima oleh anaknya. Itu jadi prinsip tuh ya. Wahum muhtadun. Muhtadun itu artinya apa? Mereka itu ihtidak itu dapat hidayah. Dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ada orang berilmu tapi nggak ngamalin ilmunya. Ilmunya dijadiin kendaraan, ditumpangin kemana dia mau. Nah dia paksakan ilmunya. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Jangan ikutin yang begitu kata Allah. Diikutin yang nggak main tarif-tarifan dan juga dia punya ilmu yang diamalkan. Ya, tuh hadirin. Jadi mimbar maulid ini nggak main-main. Nah, kemudian hadirin sekalian, masalah berdiri. Nah, di sini kami ingin menegaskan bahwa orang yang pertama kali nih berdiri pada saat pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu adalah yang bernama Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau ketika membaca Maulid ya berdiri begitu. Beliau ini ulama ahli hadis, ahli fikih. Nah, beliau ini luar biasa, mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, hadirin sekalian, hal ini juga diabadikan oleh Imam Al-Barzanji yang nama lengkapnya Al-Allamah Zainal Abidin Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Beliau wafat pada abad ke-12 Hijriah, di mana beliau itu mengatakan wa qad sanna ahlul ilmi wal fadli wat taqi qiyaman 'ala al aqdam ma'a husni im'anin bi tashkhis dzatil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yuzkaru baldana. Artinya apa? Para ahli ilmu, maksudnya ulama, kemudian wal fadl dan orang-orang yang mulia, wat taqi dan orang-orang yang bertakwa. Ulama mulia bertakwa telah biasa berdiri dengan posisi yang baik ketika membaca riwayat Maulid, kemudian sampailah pada tashkhis dzatil Mustafa, penyebutan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba hadirin sekalian, kita kalau Maulid dirinya pas baca apa ya? Iya, bacanya gimana? Ya Nabi salam
Nah, coba perhatiin. Ya Nabi, wahai Nabi. Kita manggil. Betul? Ya Nabi. Nah, gitu. Kalau yang dipanggil jauh apa dekat? Ada apa enggak? Hah? Ada kan? Kenapa kita manggil? Kita nggak pernah ketemu Nabi. Tapi kenapa kita manggil? Kenapa coba? Ya Nabi, itu baca ya Nabi aja, kalau yang paham geter tuh hatinya tuh, gemeter tuh, bisa nangis tuh. Ya. Kita manggil Nabi, siapa kita? Kan begitu. Ya Nabi, beliau tinggi derajatnya, kita Masya Allah luar biasa di bawah. Kenapa kita manggil Nabi? Karena Nabi sangat sayang sama kita, bahkan rindu kepada kita sebelum kita ada. Hadirin sekalian, sallu ala Nabi Muhammad. Kita panggil ya Nabi, salam alaika. Nah, wahai Nabi, semoga keselamatan senantiasa terlimpah untukmu. Mu. Nah, kalau mu itu gimana? Orangnya di mana? Mu. Hah? Mungkin nggak kita ngomong mu, orangnya nggak ada? Mungkin nggak? Umpamanya kita lagi sendiri nih, terus kita ngomong, kamu jangan begitu ya. Nah, kamu, padahal dia sendiri. Kan gitu. Nah, kalau fisiknya nggak ada. Nah, kenapa kita manggil Nabi seperti itu? Ya Nabi, salam alaika. Meskipun kita nggak pernah melihat Nabi, tapi Nabi ada di mana? Di hati. Nah, itu hadirin sekalian. Jadi begitu ya Nabi, salam alaika. Bayangin aja tuh semua keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau, berarti Nabi itu hadir. Cuman, nah ini yang kadang-kadang macam-macam. Itu diri itu pas maulid syirik katanya. Kenapa syirik? Karena katanya ruh Nabi datang mengelilingi kita. Yang bilang ruh Nabi datang ya mungkin ada, kan gitu ya. Dan sesuai ilmunya ya nggak apa-apa. Bilang begitu, terserah aja. Tapi kalau buat kita diri itu, karena kita ingat waktu Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah, disambut di Madinah, orang begitu antusias. Ada nggak yang duduk? Ada nggak? Nggak ada yang duduk, semua diri. Begitu Rasulullah datang, semua diri, semuanya mendatangi dan menghampiri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangankan nama Nabi, kita aja kalau lagi duduk nih, datang atasan kita, diri nggak? Berani atasan datang, kita lagi duduk nih, ngomong kita duduk, dia diri ngomong gitu, berani nggak? Itu baru sama atasan. Gimana dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa nggak pantas kita diri? Betul? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba, kata MC-nya gimana? Hah? Bapak-bapak diri nggak? Kali. Seluruh hadirin diharap berdiri. Enggak, males. Duduk aja. Indonesia, kita duduk aja. Pantas nggak? Nggak pantas hadirin sekalian. Itu kata kita nggak pantas. Nah, ini kenapa diributin kita berdiri mengenang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya ingin sampaikan itu yang pertama. Yang kedua, berarti ada catatannya para ulama melakukan itu, kata Imam Barzanji. Ya, kata Imam siapa? Ulama-ulama itu kalau maulid begitu menyebut Nabi diri begitu. Nah, sekarang siapa yang pertama diri? Yang pertama diri itu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Nah, siapa Imam Taqiyuddin As-Subki ini? Jamaah rahimakumullah, Imam Taqiyuddin As-Subki. Coba kita lihat. Kana al-Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki kathirus safar fi talabil ilmi. Beliau adalah imam. Kalau udah namanya imam, kira-kira bagaimana? Ilmunya. Ya, ilmunya tinggi. Kathirus safari fi talabil ilmi. Beliau begitu sering safar, melakukan perjalanan menuntut ilmu.
baina Misr fil Qahirah ila Syam wal Hijaz. Beliau itu kalau nuntut ilmunya melanglang buana, mulai dari Mesir ke Syam ke Hijaz. Waktu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, berarti naik onta, naik kuda, naik keledai, atau jalan kaki. Gitu hadirin sekalian. Jadi kalau orang zaman dulu nuntut ilmu itu nggak satu tempat, banyak begitu, ya. Tapi tempat menuntutnya itu ulama-ulama begitu. Kemudian hadirin sekalian, waltaqa bi katsirin min kibari syuyukh fi asrihi fi tilkal buldan. Dan beliau belajar, berjumpa dengan syekh-syekh besar di zamannya di negeri-negeri tersebut. Oh hadirin sekalian. Wa tawalla al-qada'a sanah 793 dan beliau menjadi hakim pada tahun 793 Hijriah. Lalu kemudian bahkan di sini dijelaskan, kanal Imam Taqiyuddin Abul Hasan Ali bin Abdul Kafi jamilus surah, wajahnya tampan, bahiyut tal'ah, sangat berwibawa, alaihi jalalun wa wiqar, sebuah orang yang melihatnya itu begitu memuliakan beliau. Qala tilmidhuhu As-Safadi, muridnya yang bernama As-Safadi mengatakan, famun bassam, gurunya ini Imam Taqiyuddin Subki ini murah senyum, wa wajhun bainal jamali wal jalali qassab, dan wajahnya itu antara wajah yang ramah, yang ganteng, sekaligus berwibawa. Kalau saya tanya, kira-kira orang begini keren nggak Pak? Udah ilmunya tinggi, orangnya juga keren, begitu ya. Jabinun kal hilal, masya Allah. Jabinun kal, kalau kita lihat itu seperti hilal. Hilal itu bulan sabit. Nah ini akhlaknya nih, akhlak ulama zaman dulu. Kenapa nggak dibilang bulan purnama? Karena bulan purnama itu milik Rasulullah. Tala'al badru alaina, telah terbit badru, bulan pur. Nah, makanya ulama nggak mau bilang, menyebutkan gurunya bulan purnama, nggak mau, bilangnya bulan sabit. Ada bulannya lah dikit, cuman bulan sabit, berarti di bawah Rasulullah. Itu akhlaknya para ulama, ya. Coba kita lihat lagi di sini. Wa kana minad din wat taqwa wal wara wal ibadah wa suluk sabilil aqdamin ala qadamin azimah. Dan beliau adalah contoh yang luar biasa dalam pengamalan agama, ketakwaan, kewaraan, menghindari yang syubhat dalam masalah ibadah, kemudian dalam masalah mengikuti ulama-ulama para guru yang terdahulu. Ma'aghayatil karam was sakha wal hilm, dan beliau juga akhlaknya dermawan, kemudian sangat penyabar. Ini kira-kira orang jahat, orang baik? Berarti yang pertama kali diri waktu baca maulid itu orang biasa apa ulama? Masya Allah hadirin sekalian, luar biasa. Beliau ini ahli hadis, ahli fikih, imamu asrihi, ulama paling besar di zamannya. Makanya begitu Imam Taqiyuddin Subki di majlisnya itu, waktu dibacakan maulid berdiri, semua ulama berdiri begitu. Kali ada yang bilang begitu Imam Taqiyuddin Subki diri, ada yang bilang bid'ah, begitu. Gak ada. Nah yang dirinya guru, ya, yang dirinya gurunya para guru. Nah ulama-ulama waktu itu fi asri berdiri semua. Oh, Imam Subki berdiri, ayo kita berdiri. Nah begitu. Tapi ulama-ulama faham kenapa Imam Taqiyuddin Subki berdiri. Jadi hadirin sekalian, sekarang kita tahu nih kenapa kita diri kalau maulid. Ya, yang pertama membayangkan betapa kita gembiranya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kita mencontoh orang-orang Ansar yang begitu gembira menyambut kedatangan Nabi di kota suci Madinah. Kemudian yang kedua, siapa yang mencontohkan? Yang mencontohkan ulama besar yang nggak ada tandingannya, dan beliau madhabnya Imamuna al-Imamus Syafi'i. Jadi kalau sekarang kira-kira ragu nggak nih kalau maulid kita diri? Ragu apa enggak? Kalau dulu ikut-ikutan apa udah tahu ilmunya? Kalau sekarang
Sekarang udah tahu. Insya yang kita ikutin ini orang-orang ahli bid'ah apa ulama? Ulama hadirin sekalian. Ya. Ulama besar yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Ya. Masya Allah. Nah ini hadirin sekalian. Kemudian yang kedua sebagai penutup mengenai minyak wangi. Nah, mengenai apa hadirin? Masalah minyak wangi. Kok di maulid kalau diri terus tangan kita apa? Diolesin? Ini apa lagi nih? Bid'ah, syirik, annar, masuk neraka, musyrik. Serem gak Pak? Serem gak? Nah, kita gembira dengan kelahiran Nabi masuk neraka. Padahal Abu Lahab yang kafir yang dijamin masuk neraka gembira dengan kelahiran Nabi, dia merdekakan budaknya Thuwaibah dalam riwayat Muslim, ya. Begitu disiksa, setiap hari Senin dapat kucuran air dari jarinya. Kenapa kok dapat kucuran air lagi disiksa Abu Lahab? Karena dia bergembira waktu Nabi Muhammad SAW lahir. Ini orang kafir. Orang kafir gembira dengan kelahiran Nabi dapat air. Nah kita yang gembira dengan kelahiran Nabi masa masuk neraka? Dalilnya udah jelas tuh hadirin. Hadis-hadisnya sahih. Seperti yang tadi saya sampaikan. Yang Abu Lahab itu. Dan bahkan mengenai peringatan maulid, kalau kita lihat kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, itu ada 21 dalil. Berapa Pak? Nanti kapan-kapan kita akan bahas ini biar makin mantap kita. Ya. Begitu, biar makin mantap. Nah hadirin, kenapa nih pakai minyak wangi nih? Kenapa nih? Ikut-ikutan? Ikutin yang benar boleh nggak? Boleh. Saya dulu ikut-ikutan Bu ya, nggak apa-apa. Ngikutin yang benar gitu. Cuman jangan ikut-ikutan terus. Ya, tanya sama guru. Ini sebenarnya apa sih pakai minyak wangi ini? Begitu. Nah, sekarang kita jelaskan kenapa pakai minyak wangi. Hadirin, pada saat peringatan Maulid itu bergembira dengan kelahiran Nabi. Kan begitu. Nah dalam momen bergembira itu, apa yang Nabi suka kita lakukan. Kan gitu. Apa yang Nabi suka kita lakukan. Nah sekarang kita lihat apa yang Nabi suka. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dengan sanad yang sahih, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tayyib. Ya. Dijadikan diriku ini suka dari dunia kalian kepada dua hal. Gitu kata Nabi. Yang pertama, an-nisa, wanita, istri maksudnya. Wat-tib. Tib itu artinya apa? Minyak wangi. Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Dijadikan diriku suka dari dunia kalian ini, kata Nabi, ada dua. Pertama, perempuan, maksudnya istri. Yang kedua, at-tib, minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan penyejuk mataku adalah ketika aku salat. Jadi Nabi itu paling suka salat. Ada apa? Ada masalah? Salat gitu. Makanya kita kalau ada masalah salat. Salat apa? Salat hajat. Salat sunat hajat. Coba kita lihat lagi hadisnya. Dijadikan cintaku kepada dunia kalian kepada dua hal. Pertama, perempuan, istri. Kedua, minyak wangi. Dan dijadikan penyejuk mataku dalam sholat. Biar hati tenang, lagi resah, lagi gelisah, begitu ya. Sholat. Nah, dari hadis ini kita lihat Nabi itu paling suka dengan minyak wangi. Paling suka. Makanya para ulama begitu berdiri pada saat Maulid ya, pakai minyak. Nah, jelas sekarang. Berarti kita ngasih minyak wangi hukumnya apa? Dapat sunnah enggak? Kalau niatnya nanti ya kita ini mengikuti apa yang dicintai oleh Nabi. Makanya kalau ada yang ngelilingin minyak wangi jangan ditarik. Enggak mau. Wah, begitu. Nggak mau minyak wanginya bau gitu. Minyak wanginya udah bau nggak, masa minyak wangi bau, paling nggak cocok wanginya aja kan.
Yang penting tak dapat, alhamdulillah. Nah ini buat laki-laki. Kalau buat laki-laki memang disunnahkan sebelum ke masjid pakai minyak. Nah sekarang kalau ibu-ibu bagaimana? Kalau ibu-ibu bagaimana hadirin sekalian? Kalau ibu-ibu nggak boleh pakai minyak wangi. Jadi kalau ibu-ibu maulid jangan dikelilingin minyak wangi. Kecuali ibu-ibu nggak keluar rumah lagi. Umpamanya malam nih, ya ibu-ibu malam sampai pagi nggak keluar rumah, mau umpamanya melayani suami, boleh nggak pakai minyak wangi? Mau berendam di minyak wangi boleh. Mau berendam di minyak wangi, bak mandinya tumpahin minyak wangi, berendam situ. Keluar pakai baju yang cakep, boleh nggak? Tapi nggak boleh keluar. Nah begitu, nggak boleh keluar rumah. Beda nggak hadirin sekalian? Bapak-bapak pakai minyak wangi dengan perempuan pakai minyak wangi, beda nggak? Hah? Beda, narik napasnya beda. Ya kita jujur-jujuran aja, betul? Kan ini ada di hadisnya. Ya, ada di mana? Di hadisnya ada. Jadi kalau ibu-ibu jangan pakai minyak wangi karena itu tidak disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ibu-ibu maulid janganlah dikelilingin pakai minyak wangi. Nah, ini ya, jelas? Jelas, Bu? Terus gimana dong, Bu ya? Alternatifnya begitu. Alternatifnya jangan ke badan, kalau ke ruangan boleh nggak? Terus pakai apa jadi kalau begitu? Jangan disemprot, kena juga badannya. Jangan disemprot, ya kan kalau kita maulid kadang-kadang ada dupa tuh ya, dupa yang wangi. Kalau orang Arab bilangnya ud atau bukhor kalau di sini, ya ud atau bukhor, dibakar, kemudian dia ada asapnya, wangi, gitu kan? Kalau dulu kan menyan, cuma kalau menyan kan kesannya mistik. Ini kok maulid ada menyanyi manggil jin kan begitu. Tapi kan sekarang udah banyak yang dari Arab itu bukhor yang wangi. Boleh itu dikelilingin begitu, diasepin begitu. Boleh nggak? Kenapa itu maulid pakai asap-asapan begitu? Syirik. Wah, ntar dulu ngapa? Gampang amat sih nyirikin orang. Ya, tanya dulu kenapa begitu. Ya, kalau udah dijelasin baru. Kalau nggak suka jangan ikut. Kita paksa nggak? Kita paksa nggak? Kalau kebulinya ada lebih boleh kita kasih. Kita kasih boleh. Kalau kebulinya bid'ah nggak? Maulidnya bid'ah. Umpamanya ini ada yang bilang maulid bid'ah. Kalau kebulinya bid'ah nggak? Nah, kita kasih nggak? Kasih. Makanya udah jangan yang bid'ah-bid'ahin maulid yang nggak usah ngomong macam-macam lah ya. Kita sama-sama sejalan, akur biar akur begitu, jangan berantem mulu. Orang lagi girang dengan kelahiran Nabi kok diajak berantem. Kecuali girang dengan kelahiran siapa begitu. Ini girang kelahiran Nabi. Neraka, musyrik. Wah, Masya Allah. Nah, saya akan tutup hadirin sekalian dengan hadis yang diriwayatkan oleh Zainab Ats-Tsaqafiyah. Yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi bersabda, "Idza kharajat ihdakunna ilal masjidi fala taqrabanna tiba." Hai perempuan, kata siapa nih? Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai perempuan, kalau ada di antara kalian yang akan berangkat ke masjid, maka jangan pakai minyak wangi. Kata siapa tuh? Saya mau tanya, kata siapa? Kata siapa? Kata Buya apa kata Nabi? Kata Buya apa kata Nabi? Jangan salah. Ntar nggak suka Buya disalahin. Buya tuh ngelarang-larang perempuan. Ini bukan kata saya. Bukan kata saya. Kalau mau nggak suka sama siapa? Nah, berani nggak? Ini dilarang-larang perempuan pakai minyak wangi. Bukan kata saya, kata Buya. Bukan, kata siapa? Kata Nabi. Tuh hadirin sekalian. Kata Nabi.
Bahkan dalam hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Masya Allah, luar biasa. Hadirin, kalau ada perempuan dia sengaja keluar rumah pakai parfum yang wangi, parfum pasti wangi ya, kemudian niatnya itu supaya laki-laki bisa mencium bau wanginya, kata Nabi, fahiya zaniyah, itu wanita yang berzina. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira benar apa enggak sih? Benar apa enggak sih? Nih jawab yang jujur nih, ibu-ibu dengerin. Saya mau nanya bapak-bapaknya, ibu-ibu diam dengerin. Ya, saya mau nanya bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapak melewati perempuan masih muda begitu ya, cantik ya, terus badannya wangi begitu, lewat papasan semliwir dia wanginya, kira-kira bagaimana? Jujur. Yang ngantuk semangat lagi. Makanya hadirin sekalian, Nabi sayang sama kita tuh ya, dijaga tuh hati laki-laki. Ibu-ibu juga jaga hati laki-laki, jaga diri. Makanya kalau mau pakai minyak wangi di dalam rumah, berendam di minyak wangi boleh. Sampai bontok berendam boleh. Cuman khusus buat suami. Tapi kalau keluar rumah jangan. Oh Buya, kalau begitu bau ketek dong. Ya siapa bilang bau ketek? Emang Islam ngajarin kotor? Islam ngajarin bersih apa kotor? Bersih, nggak mungkin. Makanya jangan suuzon sama ajaran Nabi. Oh Nabi ngelarang saya pakai parfum, pasti ada akibat efek buruknya. Nah, tapi saya pasti tetap harus pakai apa namanya, penetral. Boleh nggak pakai penetral? Umpamanya ketiaknya baunya, masya Allah ya. Nah, pakai apa? Keluar pakai, boleh nggak begitu? Boleh hadirin sekalian. Tuh. Nah, di sini jadi saya simpulkan bahwa kalau maulid ibu-ibu jangan ada minyak wangi. Udah jelas? Udah jelas? Buya, di sono ibu-ibunya pakai minyak wangi, ya terserah. Saya cuma nyampein yang kata siapa? Kata Nabi begitu. Kata Nabi begitu, ya udah. Sami'na. Buya kayaknya kurang afdol kalau nggak pakai minyak wangi. Ya, ini namanya madhab apa Pak? Maruya. Menurut saya. Kira-kira udah jelas belum? Udah paham belum? Insya Allah kita amalkan. Insya Allah. Hadirin sekalian, sebelum ditutup, lagi-lagi saya ingin sampaikan. Sekarang ini saya juga kaget. Ternyata pembangunan Stiu ini udah naik hebel. Nggak tahu hebelnya dari mana itu. Ya, ini kayaknya duitnya sama pembangunannya, kencengan pembangunannya ini. Nah, makanya hadirin sekalian, bagi yang pengen untuk wakaf ya, untuk sekolah tinggi penghafal Quran, silakan segera sampai jadi insya Allah bersama-sama ya. Dan insya Allah nggak ada ruginya. Mana qasamalun min sadaqah, uang yang kita sedekahin nggak bakal kurang. Bahkan insya Allah tambah berkah. Yang pengen nyumbang semen 1 sak nggak apa-apa, 2 sak nggak apa-apa, 1 kilo nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan sampai nggak jadi bagian dari pembangunan sekolah tinggi penghafal. Bayangin hadirin sekalian, bapak ibu nyumbang wakaf di situ, nanti dipakai itu tempat sama siapa? Sama mahasiswa. Kalau saya nyebutnya mahasantri, ya, sama mahasantri yang hafal Quran, yang belajar tafsir, belajar hadis di situ. Kata Rasulullah kan, kalau ada orang baca 1 ayat Quran, pahalanya berapa? 10. Ini ngafal Quran berapa itu pahalanya? Ya, nggak habis-habis. Ya, nggak habis-habis. Apa yang kita wakafkan itu, insya Allah efeknya buat kita, kebaikannya luar biasa. Nah, karena itu hadirin sekalian, ayo sama-sama kita niatkan, kita wujudkan bersama sekolah tinggi Madinah Quran, sekolah tinggi para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tegaskan, sekolah tinggi Madinah Quran ini adalah komitmen ila yaumil qiyamah ala manhaj ahlus sunnah
wal jamaah ala madhab Imam Syafi'i. Ya, madhabnya Imam Syafi'i ahlus sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Yang memiliki hajat, yang memiliki rencana, mudahkan urusannya ya Allah untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami ya Allah pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak keturunan kami ya Allah, anugerahkan kami, jadikan mereka penyejuk mata kami ya Allah, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.